Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa pada pelajaran jarak jauh. Kita harus jalanin ini semua. Salam sehat selalu. Dalam pembahasan di semester genap ini kita memasuki sejarah peminatan. Bahasannya masalah perang dunia. Mengapa disebut dengan perang dunia? Perang dunia itu karena disebut perang dunia itu karena melibatkan beberapa negara, tidak hanya antar negara tetapi antar benua. Perang dunia dalam sejarahnya itu ada dua, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan kalau kita lihat dari jalannya peperangan dalam Perang Dunia Kedua itu sepertinya itu terfokus pada banyak terjadi di Eropa. Dan Asia, Afrika itu sepertinya kena imbasnya saja. Walaupun secara tidak langsung kita juga akan terkena ikut-ikutan dalam Perang Dunia Kedua itu, peperangan dunia itu. Kita bahas sekarang Perang Dunia Pertama. Bunda sekarang agak cepat bahasnya ya. Perang Dunia Pertama itu berlangsung kurang lebih 4 tahunan, 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama ini itu kalau kita lihat apa penyebabnya? Faktor penyebabnya ada dua, secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum Perang Dunia Pertama itu disebabkan karena adanya persaingan persenjataan. Persaingan persenjataan yang saat itu setelah terjadinya revolusi industri, negara-negara di Eropa itu berlomba-lomba membuat sebuah industri teknologi senjata. Nah, negara-negara kan Eropa dulu yang mengalami perubahan perindustrian tersebut, teknologi itu. Teknologi dikembangkan, dibuat tapi tidak diuji cobakan. Nah, terus yang kedua adanya politik aliansi, mencari teman, ya sekutu. Seperti kata kamu itu kelompok, geng. Nah, pencarian teman politik aliansi itu ada dua kalau kita lihat dalam perganya. Ada yang disebut aliansi Triple Entente, Travel Entente, ada juga disebut beraliansi. Dua bentuk dua bentuk kelompok persaingan ini mereka membuat sebuah kelompok-kelompok yang menunjukkan oh kami yang kuat, oh kami yang lemah. Ditambah lagi secara umum adanya perlombaan teknologi di bidang militer itu yang tidak terbendungkan. Itu secara umum. Secara khusus Perang Dunia Pertama itu disebabkan adanya peristiwa di Sarajevo. Jadi waktu itu ya salah satu negara Triple Aliansi ini, Austria-Hungaria, dia itu melakukan latihan militer bersama dengan sekutunya Triple Aliansi ini ya, dengan sekutu yang bersama. Nah, saat itu putra mahkota Austria-Hungaria itu menyaksikan latihan militer tersebut. Di saat terjadi latihan militer bersama tiba-tiba tertembaklah Franz Ferdinand tadi, putra mahkota tadi. Ya tentu saja Austria-Hungaria menganggap yang menembak itu adalah Serbia, salah satu kelompok radikal yang ada di Serbia. Maka dia minta pertanggungjawaban kepada Serbia. Serbia tidak mau begitu saja dituduh. Karena Serbia tidak mau mengakui bahwa itu yang melakukannya, akhirnya Austria-Hungaria melakukan penyerangan terhadap Serbia. Serbia itu daerah taklukan Triple Entente. Triple Entente itu ialah sekutu dari Inggris, Rusia, ya, Prancis dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Akibatnya itulah maka ketika menyerang Serbia itu Jerman membantu Austria-Hungaria. Austria-Hungaria menyerang Serbia dibantu oleh Jerman. Sekutu dari Serbia, Entente, Inggris itu tidak tinggal diam. Dia pun membantu, maka terjadilah pecah Perang Dunia Pertama. Itu yang menjadi pemicunya. Kalau kita lihat di jalannya peperangan, jalannya Perang Dunia Pertama itu ada terbagi beberapa front. Front Barat, front Timur, front Selatan, front Belakang, dan front Laut. Ya, sudah Bunda sharekan kan materinya kan. Di front Barat ini Jerman itu melakukan serangan terhadap Belgia. Tetapi ternyata di tengah pertempuran itu Jerman berhasil menaklukkan Belgia. Tiba-tiba Prancis membantu Belgia. Belgia dibantu oleh Prancis. Jerman mengalami pertama peperangan mengalami kemenangan. Setelah Prancis bergabung, Jerman mengalami kemunduran. Makanya Jerman akhirnya membuat strategi perang yang dikenal dengan strategi perang parit, membuat parit-parit. Kemudian yang di front timur itu Rusia, pihak Triple Aliansi ini harus berhadapan dengan Rusia, ya. Di front timur ini Austria-Hungaria dan dibantu oleh Jerman juga itu berhasil tidak terlalu lama menduduki Rusia, ya. Di front selatan Austria-Hungaria Jerman itu menyerang Italia. Italia nanti tidak sendiri, Jerman pun mengalami kekalahan. Begitu juga yang di Balkan. Kenapa Balkan? Itu negara timur.
ya, negara timur. Kenapa Jerman juga melakukan penyerangan terbarukan? Ternyata Jerman itu ingin menduduki daerah-daerah yang ada di Balkan. Daerah-daerah yang ada di Balkan itu saat itu waktu terjadi penyerangan, Inggris sudah menduduki yang namanya Palestina, negara-negara Timur Tengah lainnya. Maka dibantulah yang namanya Jerman itu akhirnya menghantam pendudukan dari Inggris, menghantam Jerman yang saat itu ingin menduduki daerah Balkan. Ya, terselamatkanlah daerah Balkan yang termasuk dari bagian daripada Rusia. Kemudian ada jadi front laut. Di front laut ini, ya di front laut ini itu terjadi perang yang dikenal dengan perang kapal selam. Perang itu kurang lebih katanya bertahun-tahun. Walaupun perang dunia pertama itu sudah reda, tapi perang itu tetap terjadi. Dalam perang laut ini Jerman kan terkenal dengan angkatan militer, angkatan daratnya. Sementara Inggris itu terkenal dengan angkatan lautnya. Pertempuran yang terjadi di lautan Eropa itu ya betul-betul sangat dahsyat, menjadikan, tapi walaupun nanti akhirnya Jerman itu berada di pihak yang kalah. Soalnya apa? Persekutuan militer, politik, Triple Aliansi dan Entente ini itu yang paling banyak anggotanya itu Entente. Kurang lebih ada 23 negara. Nah, mereka Jerman itu kan Austria, Hongaria, ya. Itu Belgia Jerman, Austria, Hongaria itu nanti bergabung semua. Jerman itu betul-betul tidak seimbang secara kekuatan. Dari Perang Dunia Pertama inilah nanti mengakibatkan beberapa negara di Eropa itu betul-betul sudah terpecah. Tapi Jerman akhirnya secara keseluruhan kesimpulan dari Perang Dunia Pertama ini mengalami kekalahan. Makanya Jerman harus menandatangani perjanjian Versailles yang sangat merugikan Jerman. Karena apa? Beberapa kota-kota yang diduduki oleh Jerman itu, harus dilepaskan, diserahkan kepada pihak Triple Entente. Nah, inilah nanti yang memicu di saat Jerman dikuasai oleh partai Nazi yang di bawah pimpinan Adolf Hitler, itu mereka menghimpun kekuatan. Salah satu dari perjanjian Versailles itu kan militer Jerman itu hanya berkekuatan 1.000 orang. Terus kalau dia akan melakukan perekrutan militer, itu pihak barat, Inggris, Prancis dan Rusia itu harus mengetahui berapa orang yang harus direkrut. Ditambah lagi beberapa daerah Jerman yang strategis yang menguntungkan untuk pendapatan negara Jerman itu harus diserahkan kepada pihak sekutu ya, pihak Triple Entente. Nah, di sini Jerman betul-betul terpukul. Akhirnya Adolf Hitler itu menghimpun kekuatan. Dalam menghimpun kekuatan itulah dia membuat sebuah partai yang disebut dengan Nazi dengan gambar swastikanya itu. Nazi melakukan perekrutan militer secara diam-diam, dan kebetulan saat itu pihak Entente atau pihak sekutu ini tidak begitu 100% memantau perkembangan Jerman. Lahirlah nanti Nazi yang hebat. Hitler memimpin perang kembali dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Polandia, kota Danzig itu digebomnya habis, nanti kita berlanjut ke Perang Dunia Kedua. Jadi secara keseluruhan Perang Dunia Pertama ini yang memang pertama karena gengsi dari bangsa Eropa, karena ingin menjadi sebuah negara yang besar ya akhirnya dikalahkan juga oleh pihak-pihak Entente. Nanti dampaknya itu sudah jadikan satu dengan Perang Dunia Kedua ya. Oke, itu saja bahasan sekali secara sekilas mengenai Perang Dunia Pertama. Udah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.